kita nih mau trekking udah prepare segala macam, ya balik ke Mbak Weni tadi. Mas, kalian kan belum pada makan. Oh, nggak usah Mbak, kita udah punya katakan nasi semacam kayak bakul, tapi bukan bakul. Apa kalau bakul kan dari anyaman bambu, ini bukan. Ya pokoknya wadah nasi lah, ini wadah nasi itu udah satu. Nah, mau bagaimana ya? Mau nggak mau udah lu tewar dan keluar lagi lauk. Walaupun sederhana, tapi pengorbanannya keren. Benar. Pengorbanannya keren. Tanpa diminta, tanpa disuruh, tapi pokoknya taruh DPN, kita ketemu trekking, dia nawarin sarapan. Care ya dia. Peduli bangkur, peduli banget. Mas, makan dulu. Sarapan lah kalau bahasa kita mah, makan dulu. Itu jauh loh Mas, nyebrang bukit, jujur emang nyebrang bukit. Yang gue tahu ya, yang gue pernah alamin, via Wellery itu dari sana. Udah gue bakar bil. Iya, bakar dulu. Nah buat treknya sendiri gimana Cerut? Waktu lu naik ke Wellery? Karena gue perdana, Wellery itu pertama gue keluar dari rumah Mbak Basri aja, Mbak Weni juga, itu udah begini. Itu masih trek, masih tanah, tapi ada bebatuan begini. Terjal ya, masih Terjal. Nah, gue ngikutin Mbak Basri, dia kan ranger ya kan. Katakan ya abrinya hutan ya, polisi hutan dah. Walaupun dia tanpa ada sertifikat segala legalitas macam, tanpa ada legalitas. Karena emang sumbangsi dia sebagai warga situ mungkin betul menjaga sumbangsi dia wilayahnya. Nah, gue katakan ya, gue tandemin dia. Gue bawa beban, gue bawa carrier kan. Nah, karena gue perdana, gue mohon maaf dengan sifat sombong gue, sifat angkuh gue, udah packing yang paling berat gue aja. Jujur emang dihajar nih. Ya, dua orang ini nih, kawan gue si Balang sama si Tobing ini, hajar. Beneran dikasih beban yang paling berat. Jadi carrier gue di packing yang poin dipadetin habis jeder. Dipadetin habis sama dia, dihajar terus. Udah. Gua tandem sama si Mbak Basri itu. Nah, gue diperingatin sama kawan gue. Men, selalu aja. Men, jaket buka. Waktu itu gue jujur, karena gue pertama kali itu kondisi dingin, gue double jacket. Nah, gue pakai sweater, gue pakai jaket, baju tebal lah. Sweater gue pakai, jaket gue pakai. Nah, si kawannya bilang, men, satu aja ngapain dua-dua? Dingin men. Lalu pertama dingin, ntar malu gerah. Enggak. Gue cuek ya kan. Pokoknya peringatan dari kawan gue abaikan. Wajar ya. Lu perdana, lu ngikutin ranger. Si Mbak Basri itu kan, lu tandemin dia. Bisa gue, beban lu berat. Gue dibilangin, gue ngeyel. Jedar. Ya, pas di Kaliwayang, memang tinggi. Gue sih ingat itu ada namanya pos pertama yang namanya Kaliwayang, pos pertamanya. Pos pertama. Pokoknya gue pokoknya ada tulisan Kaliwayang. Nah, pas lewat itu tulisan Kaliwayang, itu naik begini men, merayap, akar-akaran. Nyampe atas JP lah gue. Entah itu lo. Yo JP anjing. Ditawain. Kenapa tuh? Karena lu kaget apa gimana? Kalau kata kawan-kawan gue bilang sih itu ya shock ya, kaget lah ya. Karena body gue belum pernah ngalamin dingin kayak begitu, belum pernah bawa beban kayak gitu, trekking yang tegal kayak gitu, tiba-tiba dihajar berat kayak gitu kan. JP lah gue, dicengin. Ya si anjing Balang ini berbicara, ini muntahnya kuning, setan. Muntah kuning, gue tak anjir. Abis minum Orson tuh. Extra jus. Dulu kan ada extra jus tuh warna kuning. Iya. Laknatnya masih Balang. Dicengin gua. Anjing, gua bilang apa? Buka jaket lu, beban lu keberatan. Ya bener sih. Ya. Lu dengerin orang yang udah
pernah mengalami orang yang berpengalaman. Jangan pernah ikut ego. Satu, ego. Udah. Selepas tuh ini Malaysia punya bahasa, ya kan? Selepas tuh, ya udah, main buka. Nah, si kawannya si Balang nih, dia buka jaket gua, dia packingin lagi, dia masukin barang gua. Udah, gua cuma kaos oblong sama inilah apa sih, sweater tipis gua timpah lagi sama kaos, udah gitu doang. Trekking lah tuh gue, tat. Berapa lama kira-kira perjalanan dari rumah Mbak Weni ya? Rumah Mbak Weni ya. Rumah Mbak Sampai- Weni sama Mbak Basi itu berdampingan dekat. Berapa lama kira-kira sampai itu lu langsung ke campsite-nya apa Itu bablas? belum nyampe campsite. Oh, belum. Nah, itu gua. Enggak, lu bertanya perjalanan dari Mbak Weni nyampe ke campsite atau perjalanan gue dari base camp itu rumah Mbak Weni gue JP nih. Lu dari rumah Mbak Weni langsung bablas ke puncak apa ngecamp dulu? Sempat ngecamp dulu semalam? Enggak, gue langsung Bablas. bablas. Langsung camp area. Camp area. Nah. Nah, lu perjalanan dari rumah Itu Mbak Weni gue ke camp start area? kurang lebih jam 6, nyampe kurang lebih jam 1 atau jam 2 sore. Kurang lebih tuh gue sampai lokasi base camp area. Camp area. Di sana lu Base camp area. Camp area. Di sana lu rombongan lu aja apa emang ada lagi rombongan lainnya di situ? Nah, ini ada satu. Awal pertama itu gue lihat itu cuman 5 orang, gue doang. Kan nyampe sore kan kurang lebih jam 1 jam 2 tuh itu kondisi kabut turun. Itu putih. Nah, putih. Udah tebel lah tuh kabut. Tebel, nah. Tapi nggak tebel banget, pokoknya tebel lah, putih lah. Nah, gue pikir sepi nih. Kita doang pada kan perahu itu lega nih kan. Dari Patak Banteng gue lega, dari Kali Lembu lega, dari apa namanya? Gue lupa ada satu lagi. Itu lega kan. Gue pikir cuma rombongan gue doang nih Bel nih, 5 orang doang. Tapi enggak. Ternyata itu ada bayangan satu nih. Orang tuh ya. Kata kawan gue, atau apaan tuh putih-putih. Ternyata satu orang perempuan, hijab, Oh, gitu. hijab putih, sama gaun apa, pokoknya hijabnya putih, dressnya putih. Itu pakaian gunung. Dia pikir pokoknya udah samperin. Iya. Disamperin itu pas kalau yang udah tahu pernah ke perahu, puncak perahu pasti ada tugu yang kotak. Itu dia. Puncak perahu. Nah, dia lagi berdiri di situ. Di Uber sama kawan gue. Samperin. Orang. Nggak lama kemudian pas gue nyampe situ, kurang lebih jarak 10 meter, mereka ada rombongan. Oh, rame juga di situ. Rame, tapi baru datang. Itu ada pertama gue lihat ada satu tenda. Itu ada satu tenda, ada porter. Beberapa menit kemudian, porter banyak. Ternyata mereka tuh ada kurang lebih dia buka 4 tenda. Dia punya rombongan banyak, pakai porter. Gue nggak tahu juga tuh porter dari mana. Gue juga perdana sama tim gue. Tapi dia nggak lewat jalur yang lewatin. Enggak, beda. Yang gue tahu katanya sih gue dengar Patak Banteng dia. Patak Banteng. Dia lewat Patak Banteng. Entah Patak Banteng, entah Kali Lembu gue nggak tahu. Nah, pas udah lu udah ketemu rombongan lagi nih di atas ya kan? Itu lu langsung bablas muncak apa lu ngecamp dulu? Sempat ngecamp? Enggak. Ngecamp. Oh, ngecamp dulu. Ngecamp dulu. Karena perahu itu kan sebenarnya dia tuh beda sama gunung-gunung yang lain. Ya malam ini kita katakan transit, kita camp sini, baru besok muncak aja lagi enggak. Kalau perahu itu langsung kita trekking hari ini, muncak hari itu juga langsung camp area. Oh, langsung. Karena kalau sekarang ya, itu kalau dari Patak Banteng dia cuman 2,5 jam, 2 jam, itu langsung camp area. Kalau di Kali Lembu 2 jam, 3 jam, tergantung rombongan sama tergantung kondisi fisik ya. Kalau ada prokem, kalau ada perempuan agak sedikit lambat. Iya. Ya. Atur tempo Yoi. pasti. Jangan maksain ya. Gaya-gaya bebek beriringan, gaya bebek ya kan. Induk depan, anak belakang. Kwak-kwek. Begitu aja sih. Berarti udah lu ngecamp di sana, lu bangun pagi buat ngejar sunrise apa emang udah kesiangan semua? No, enggak dong. Enggak. Gue nggak kesiangan. Jujur. Kirain kan pelor malam, ya. Jujur ya, memang pelor tetapi ada saat itu
pokoknya intinya di perahu itu gue nggak bisa tidur. Ah. Itu dingin dingin banget. Ah. Karena kan kondisi itu gue nyampe udah rintik gerimis, bahkan gue sampai bikin parit buat air, air. jalur air. Ah. Itu pas gue bikin tenda pun itu hujan deras, jujur deras. Oh, hujan kondisi. Hujan deras. Gue ingat pas di bawah pohon apa punya gede dah. Nah, Gede. pas kondisi kayak gitu ya kan, Hmm. namanya lu baru pertama kali Ya, perdana lah. ngelakuin pendakian gunung ya kan. Itu kesan yang lu dapat apa tuh? Kayak lu ngerasain prosesnya dari Banyak dia lah. naik dari bawah Banyak sampai ya, atas ya kan, terus belum lagi lu ketemu rintangan-rintangan ya kan. Pribadi gue ya pribadi gue Hmm. yang pernah naik gunung pasti tahu. Hmm. Terserah gue bohong atau enggak, terserah yang lu pada ya. Satu, itu gue diuji ya namanya bacot ya, sorry gue cablak nih. Nggak apa-apa. Kayak mulai kayak Tobi nih, gue siapin gue kuat, ternyata ceder, JP. Men, Drop. tuh dingin, lu jangan double, kita bergerak pas lu keringetan. Men, kagak bisa, gue kuat pasti ntar gue buka. JP, ego, satu, Ego. sentil. Hmm. Dengerin kawan kalau berbicara. Sifat ego lu di sono nggak berlaku. Sifat ego lu pertahankan, mampus lu. Pribadi gue ya bukan pribadi lu, pribadi Iya. gue nih, yoi. Mampus lu. Karena gue terbukti pribadi gue udah nyata Ah. di mata gue, di fisik gue, di diri gue terbukti. Ego, mampus lu. Kedua, kalau bilang yang katakan berpengalaman bilang, men jangan, ya udah jangan. Kita boleh bertanya, emang alasannya kenapa lo pasti begini, jelasin dulu. Oke, sip, tapi gue berengkal, gue hajar. Itu kedua, dengerin apa yang pernah katakan boleh senior ya, katakan yang orang yang udah pernah salah ya. Udah pernah ya. Ikutin dia, jangan merengkal. Udah, karena kita kan Jangan ngebantah. jangan ngebantah. Jangan ngebantah. Karena kita nggak tahu nih, karena kan mereka udah pernah, karena udah sering, kita kan perdana. Iya. Pokoknya intinya jangan sogol, jangan bertindak gue bisa, gue perkasa. No, fisik lu nggak berlaku, alam coy. Iya. Alam, gila lu. Lu kena angin dulu merengken, gila kurang ajar lu. Kagak bisa lu, alam lu lawan. Jingkrak lu habis, merik pala lu. Jujur, kagak bisa lu begitu. Alam Iya, keras, iya, iya. Nah, satu lagi nih yang gue mau tanyain. Momen yang ngerubah pola pikir lu, Cerut. Otomatis kan lu di sini gitu ya, di rumah apa Di di rumah, keseharian kehidupan lu juga keseharian gua gawe, gua segala macam di rumah lah. yang apa-apa serba gampang nyarinya Betul. kasarnya. Pas lu ngelakuin pendakian gunung pertama lu tuh momennya apa? Apa kesannya? Kesan yang lu dapet dan ngerubah pola pikir lu. Jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun. Gitu. Udah. Karena gini, satunya pengalaman boker, jujur. Jadi gua gak bohong, bener, jujur gua gak bohong. Karena kan kita di sini Iya. kalau udah pengen boker gitu kan tinggal lari ke kamar mandi Jujur. ya kan. Jujur pribadi gue boker, udah satu. Boker, udah. Gua nggak bohong boker. Selama kita di rumah, boker gampang. Di sana lu was-was. Iya. Sering gini, kondisi dingin, katakan jam 3 jam 4 lu bangun, kondisi dingin, lu mau boker. Gimana tuh caranya? Ya mau nggak mau ya. Harus wajib dong. Iya. Lu tahan perut lu blebok. Emang lu bertahan? Iya. Lu pasti tunduk sama alam, lu ikutin alam ya kan. Perut tuh kayak Godzilla di perut nih udah teriak. Keluarin anjing, keluarin nih kan. Mas lu mau tahan, jebol bolong. Terus lu boker tuh. Ya mau nggak mau men, ya kondisi dingin alam, ya terpaksa kawan gue panggil. Gimana? Lu gali apa? Ya, jujur ya. Karena waktu itu, men, lu boker di sini udah lapang, maksudnya terbuka outdoor kan. Lu gali men, lu cari kayu kan, lu gali men, ya udah gue gali, cetar, boker. Ya begitu, cibuknya. Iya, jangan tisu. Tapi mohon maaf ya, Iya. waktu itu peraturan tisu belum ada. Belum ada apa lu belum tahu? Kayaknya belum tahu. Belum tahu. Kalau buat belum ada sih kayaknya udah ada dari dulu. Bener. Sorry, I'm wrong speak. Salah ngebacot gue.
Belum tahu, Belum belum tahu. tahu. Nah, udah gitu lu dikasih tahu tuh. Ya gue pakai tisu lah. Tisu basah, tisu kering. Dua lah. Ya. Beras juga lu ya. Pertama tisu kering mah kan ladies. Kan biasanya kita Kasar. beristinja ya. Biasa Tekstur, beristinja kan pakai air ya kan. Bener. Ya tiba-tiba kalau kata teman gue kan air buat masak buat segala macam lo buang-buang kan. Iya benar. Ya satu kesalahan gue sih tisu. Karena kan emang mungkin jujur aja gue belum pernah kesana, cuman kan namanya kita lagi di kondisi kayak gitu, entah apa ada gunung yang sumber airnya melimpah sama yang jarang sumber airnya kan, kita nggak tahu ya kan. Kalau kita prepare dari bawah ke atas terus lu buang-buang buat bebersih ya kan, sayang juga kan. Memang bisa buat lu memang minum, pada saat buat itu makan kan. dari Weleri memang katanya banyak mata air. Tapi karena waktu gua stok air banyak, mumpuni lah karena banyak lah. Banyak. Ya gua bodo amat bawa ya. Jadi ada sumber air, ya gua bablas terus karena kondisi gua air gua banyak. Nah, lu mikirnya stok lu banyak lah ya. Stok gua banyak. Bahkan sampai puncak sampai gua pulang gua masih sedia air. Itu doang, gua masih bisa lihat. Dan pas boker itu jujur gua nggak tahu ternyata tisu nggak boleh. Tisu nggak boleh. Alasannya apa? Ya kan ekosistem kan. Ekosistem. Tapi ya bener gak sih kertas itu kan dari alam ya, dari kayu kan, dasar kayu kan. Kalau tisu kering boleh gak sih? Nah kalau buat kayak gitu kan mungkin gimana ya, gue juga kurang paham banget ya karena gue juga kan pengalaman gue juga naik gunung baru, bisa dibilang baru kan. Cuma selama bukan sampah plastik dan itu sampahnya lu bawa turun lagi. Always selalu itu. Jadi dari kawan-kawan gue yang udah duluan nih kayak Tobing, Balang, Boim kan, men, yang bener sampah kita kantongin, katakan ya itu gue terakhir gue bawa madu saset, emang itu bahkan jangan madu ya sama madu, rokok pun itu di namanya dihancur-hancurin, hancurin itu filternya ya dikantongin. Tetap lu pokoknya taruh di tempat dikantongin, dikumpulin lah ya. Dikumpulin, dikantongin, udah itu doang, dikantongin, filter dikantongin, kertasnya sama tembakonya udah hancurin aja biar tembakau kan daun ya, kan bisa teroy dengan tanah, udah umbar aja, pokoknya dibuang aja, bukan berarti buang tuh cuek sembarangan gitu bukan, tapi kan karena daun kan alam, ya udah kecuali filternya ini dimasukin kantong, dimasukin celana, tetap lu bawa turun lah ya. Jujur itu sampai seingat gua tuh gua bawa trash bag, kantong hitam besar itu gua panggul. Lu kumpulin tuh itu dua kantong ya, dua kantong. Selama gua ke perdana gua itu gua bawa 2 kantong trash bag sampah gue. Bismillah seingat gua itu plastik Indomie, plastik roti, plastik madu, itu semua ngumpul di trash bag. Logistik gua di trash bag. Karena gua pulang tuh gua bawa spanggul, kawan gua bawa spanggul. Tahu ya kalau buat sampah plastik itu kan buat penguraiannya lama ya kan. Butuh lama ratusan tahun, bahkan ribuan kali ya. Dan udah gitu juga kita sebagai tamu lah kasarnya di situ. Betul. Kita harus ngejaga juga kan lingkungan di situ. Namanya kita namu, kita harus ngejaga juga ya. Pasti. Lah alam udah murka, berat men. Ih lo mau lo digampar sama alam, buset. Pokoknya alam apa? Alam Mbah Dukun ya. Kalau Mbah Dukun gue, apa gampar gue beri langsung ya. Gue gak takut sama orang ya. Makan nasi, dia sakit. Tapi alam Mbah Dukun makannya bubur kalau pagi. Nyabu. Lo kasih singkong kan dia makan. Nah kalau buat momen yang secara nggak langsung ngerubah pola pikir lu, merubah pola pikir ataupun mindset. Yang tadinya lu, mohon maaf ya, kayak setelah lu naik, ya udah gue naik aja, gue pengen naik aja. Sekarang gue dan gue sembarangan. Itu berlaku. Tapi lu pernah ngerasain fase yang kayak gitu kan? Iya, ngalamin banget, ngalamin. Itu berlaku dalam kehidupan gue sehari. Itu di gimana tuh? Kehidupan kerja gue. Gimana tuh? Satu, timing, waktu gue pendakian, men, kita waktu gunakan sekian mungkin, katakan kita summit, kita mau trekking jam sekian tepat waktu biar nyampe base camp, biar nggak kehujanan, biar nggak kemalaman. Itu gue terapin sampai jam kerja gue. Men, lu bangun jam sekian waktu berangkat gawe. Men,
kerjaan datang jam sekian, kerjaan datang jam sekian, hari sekian, sebelum mau diambil lu udah kelar. Itu gue terapin. Berarti secara nggak langsung udah ngelatih manajemen waktu lu lah ya. Banget, Hmm. banget. Itu gue setting. Hmm. Itu gue setting dari pengalaman gue trekking ke Gunung katakan Prau. ke gunung lah. Ya. Terus Gitu. Dari waktu, dari dari pola pikir, dari mungkin ya gue bukan pecinta alam, gue penikmat alam. Penikmat alam. Itu dari jujur, gue sekarang di toko gue itu gue bisa bedain sampah yang terurai dengan tak terurai. Itu gue bedain. Sampah kayak kertas yang masih polos gue pisahin, yang udah keprint gue pisahin. Itu karena yang udah keprint ada tinta, beda lagi ada tintanya, itu gue pisahin. Itu kalau yang masih polos gue kasih, kalau banyak gue jokul, itu masih berlaku. Kalau udah ada tintanya kayak salah print segala macam, pokoknya wes lah, musnahin. Itu ada tempatnya juga. Oh ada juga beda juga penanganan. Ada tukangnya yang katakan ya kayak ngambil Pengepul. sampah ya, pengepul kayak di rumah nih ya kan ada tukang sampah ngambil terakhir. Dia ada, itu gue pisahin. Jadi yang polos sama yang udah bekas printan gue bedain. Itu gue belajar dari waktu gue naik gunung. Duh, banyak sih, banyak lah ya. banyak. Dari manajemen keuangan pasti lah ya. Oh bangkur Pasti banget sih kan, namanya lu kasarnya rombongan udah gitu nggak ikut suatu event kayak open no gitu ya kan? nggak ada event itu emang gua emang kepo. Kayak masih naik gunung gimana tiba-tiba gua dihajar teman ikut orang kayak lu perlu, udah gua hajar gua ikut ya. Ternyata ya entah nyandu, entah ketagihan, entah apa, tak paham lah awak ya kan? nggak ngerti ya, doyan aja. Iya. Capek tapi enak. Nagih. Iya, Nagih. keringetan bau tapi enak ya. Beda ya sama keringetan gua ya, beda. Iya. Paham lah Bel. Sekali itu udah Anjing. mancing. Nah, Oh, minta. dari perjalanan lu tadi yang lu ceritain kan, ada kemungkinan nggak kayak misalkan lu, ini kan lagi PPKM nih, PPKM betul. hasrat buat naik gunung lagi tingginya nih pasti nih ya kan, udah gitu waktu ada ya kan. Puja kerang aja gatel kaki gue. Gatel. Jujur iya. Nyandu, pengen banget gue. Rencana mau kemana Cer? Bismillah ya. Awal sebelumnya gue pengen hajar Raung jujur. Gua nggak ada bayangan Bromo, gua nggak ada bayangan Rinjani, gua nggak ada bayangan Semeru, gua nggak ada bayangan Kerinci, gua nggak ada bayangan Kartens. Karena lu pengen ke sana, pengen banget ke Raung. Udah itu doang. Yang bikin lu pengen apa Cer? Satu. Yang gue tahu Shirathul Mustaqim itu bagaimana sih? Yang gue tahu Shirathul Mustaqim itu ada di ayat ya. Tapi kenapa dibikin buat trek ke summit si Raung itu? Oh gitu. Itu loh. Karena kan yang kita lihat dari media sosial ya, di trek itu kan emang jalannya kan setapak ya, udah gitu kanan kirinya jurang. Betul. Udah gitu juga kan di sana harus persiapan alatnya juga ada. Ya kayak karabiner ya kan, helm segala. Itu yang bikin lu tertarik ke situ. Karena ada climbing juga kan. Ya menuju puncak ada climbing Ada. juga. Betul. Entah kenapa punya gua belum saat ini, bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau, gue juga nggak munafik, gue pengen ke Rinjani, tapi entah kenapa ya bayang gue Raung doang. Lu emang kepengen buat kesana? Pengen buat Raung. Ya. Kan setelah gue dari Prau, gue udah nyoba gunung A, B, C, D, bla bla bla. Ya cuman titik itu doang yang lu pengen buat naik ke sana ya. Trek terpanjang sepulau Jawa kan Argopuro ya. Alhamdulillah Argopuro gue tembus. Oh lu udah pernah kesana kemarin ya? Alhamdulillah gue tembus Argopuro. Boleh ntar kita lanjut lagi tuh. Spong dikit lah biar story-nya.
Anjing kan. Sensor ya. Nggak ada sensor-sensor, tenang aja. No props ya. Seruput kopi dulu Bel. Gas. Ya jadi kurang lebihnya kayak gitu lah ya pengalaman pertama lu naik gunung. Pengalaman pertama sih begitu. Ya semoga juga yang ngajarin gua cerita lu ini bermanfaat buat teman-teman di rumah yang nonton konten kita nih. Alright sih. Yeah. Ya jujur, gue coba baru kemarin perahu dong udah. Masih aja apaan? Masih aja berak. masih aja nyaru. Bunglon. Ya udah. Berak sekebon. Ya udah. Ya udah apaan? Mau kemana lu? Udah, entar dulu lah. Entang masih gua mau story. Enak aja lu. Baru berapa menit? Ya kurang lebihnya gitu lah ya. Lu kan caster, gerak lu. Kurang lebihnya gitu. Jadi cerita dan pengalamannya Mancrot awal mula melakukan pendakian gunung di Gunung Prau bisa diambil sisi positif ya. Negatif jangan ya. Negatifnya jangan. Bacot gua bacot bangsat. Mulut pelacur ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau nyimak lagi, mau ngikutin lagi cerita-cerita di teman jalan, jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti ada di bawah ini diedit. Sampai ketemu lagi di teman jalan episode berikutnya. Ciao.